Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwiyandi Ningsih Kusumawardani, absen 12 dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi prinsip dan praktik ekonomi Islam. Bab yang akan dibahas yaitu perbankan Islami, asuransi Islami, dan pegadaian Islami. Bab yang pertama yaitu perbankan Islami. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan bank yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hukum bank. Bunga bank yang berlaku di seluruh bank konvensional ini cenderung menguntungkan pihak modal dan merugikan para wira swasta. Hal tersebut merupakan suatu bentuk pemerasan pihak modal kepada wira swasta yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bank Islam atau Bank Syariah. Bank Islam atau Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai syariat Islam. Pada bank syariah ini tidak menggunakan istilah bunga sebagaimana bank konvensional. Perbedaan dan persamaan bank konvensional dan bank Islam. Perbedaannya yaitu yang pertama, bank konvensional landasannya adalah peraturan perundang-undangan negara, sedangkan bank syariah landasannya hukum Islam yaitu Al-Quran. Yang kedua, bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan bagi hasil. Selanjutnya persamaan. Yang pertama, sebagai sentral peredaran uang, tempat tukar-menukar mata uang, untuk mengawasi peredaran uang dan mengendalikan inflasi, serta tempat penyimpanan uang yang paling aman. Bab yang kedua yaitu asuransi Islami. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung atau yang mengasuransikan yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga. Tujuan mengadakan asuransi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari pihak tertanggung dan pihak penanggung. Bagi pihak tertanggung, tujuannya agar terhindar dari risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi di kemudian hari akibat suatu musibah. Adapun bagi pihak penanggung, tujuannya adalah mengumpulkan iuran berupa uang premi dari para peserta yang digunakan untuk memberikan santunan kepada tertanggung yang terkena musibah. Dasar hukum asuransi. Asuransi tidak disebutkan dasar hukumnya secara jelas, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dengan kata lain, asuransi termasuk wilayah kajian ijtihad, pemikiran atau pendapat. Oleh karena itu, masing-masing ulama ada yang menyatakan haram dan ada pula yang membolehkan selama bermanfaat bagi umat. Asuransi yang Islami atau syariat. Asuransi yang Islami itu memiliki visi dan misi sebagai berikut. 1. Membangkitkan semangat gotong royong dalam membantu orang lain yang terkena musibah. 2. Atas dasar jiwa dan semangat saling tolong antar sesama. 3. Menciptakan jalinan silaturahmi dan kekeluargaan di antara anggota dan pengelola. Perbedaan asuransi Islam dan asuransi konvensional. Yang pertama, prinsip dasar. Pada asuransi syariah, pertanggungan risiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta. Sedangkan pada asuransi konvensional, pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan. Sifatnya penuh. Asuransi akan menanggung risiko atas nama tertanggung secara sepenuhnya. Kedua, akad atau perjanjian. Pada asuransi syariah, akad takaful atau tolong-menolong yang menjadi landasannya. Jika terjadi masalah atau musibah pada salah satu peserta, maka peserta lain akan membantu dengan dana tabarruk atau dana sosial. Sedangkan pada asuransi konvensional, prinsipnya adalah akad tabaduli, yaitu akad jual beli. Akad ini dijalankan menurut syarak, yaitu adanya kejelasan hal-hal seperti pembeli, penjual, dan objek yang dijual belikan. Kemudian penentuan harga serta ijab kabul. Yang ketiga, pengelolaan dana. Dana pada asuransi syariah dimiliki semua peserta asuransi sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana tanpa hak memiliki. Sedangkan pengelolaan dana asuransi konvensional, dana dikelola sesuai perjanjian.
Selanjutnya, yang keempat, yaitu dana hangus. Pada asuransi syariah, dana hangus tidak diberlakukan. Dana tetap akan dapat diambil meskipun dalam jumlah kecil akan diikhlaskan sebagai dana tabarruk. Berbeda dengan asuransi konvensional, ketika periode polis berakhir atau tidak sanggup membayar premi berjalan dan ketentuan lainnya, maka status dana akan langsung hangus. Lalu yang terakhir, surplus underwriting. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional juga tentang pembagian kelebihan dana atau surplus underwriting. Pada asuransi syariah, sistem tersebut diberikan bagi semua peserta dengan pembagian bersifat pro rata. Sedangkan pada konvensional ada istilah no claim bonus, pemberian kompensasi pada nasabah jika tidak melakukan klaim dalam jangka periode tertentu. Bab yang selanjutnya yaitu pegadaian Islami. Gadai artinya menjadikan barang atau benda berharga sebagai suatu jaminan utang dan dapat dijadikan alat pembayaran utang tersebut jika dalam batas waktu yang disepakati tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjaminya. Dasar hukum pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank adalah mubah atau diperbolehkan. Dengan demikian, lembaga pegadaian dapat dikembangkan selama senantiasa mengacu pada sistem aturan syariat Islam. Syarat-syarat pegadaian Islam. 1. Kedua belah pihak melakukan tindakan hukum gadai atas kesadaran sendiri dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 2. Barang yang digadaikan adalah yang menjadi milik penuh pihak nasabah gadai, bukan barang yang masih dalam sengketa atau dalam penguasaan orang lain. 3. Memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pihak penggadai atau perusahaan penggadaian. Rukun pegadaian. 1. Kedua belah pihak yaitu penggadai yang menggadaikan. 2. Barang yang digadaikan sebagai jaminan. 3. Barang atau uang yang dipinjamkan. 4. Ijab kabul. Perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar dari gadai syariah dan gadai konvensional adalah dalam pengenaan biaya. Gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat kumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Jadi singkatnya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.